ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada terhingga. Alhamdulillah, berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di majlis ini membahas salah satu matan Kasyfus Syubhat yang berisikan tentang bagaimana seandainya ada kerancuan-kerancuan di dalam pemahaman beragama, pemahaman di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini kita bisa mengetahuinya insyaallah. Kemudian bagaimana membantah. Jadi kita katakan ini kita sudah naik kelas. Karena kita diajarkan pada matan ini untuk membantah syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan pemahaman yang salah di dalam beragama. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita di Kasyfus Syubhat, kita mengingatkan kembali, alhamdulillah kita berada di antara bulan-bulan haram dan kita mengetahui bahwasanya bulan haram memiliki keagungan, keistimewaan. Dan ini bulan Zulqa'dah dan kita berada di tanggal 11 Zulqa'dah tahun 1445 Hijriah, bertepatan tanggal 19 Mei 2024 Masehi. Maka kita ulang kembali bagaimana tentang keutamaan bulan Zulqa'dah ini. Tadi kita sebutkan bahwasanya bulan Zulqa'dah di antara bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan yang itu telah ditetapkan sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang di dalamnya terdapat bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah yang berturut-turut, Zulhijjah, Al-Muharram, dan nanti 6 bulan lagi ke depannya baru di bulan Rajab. Itu bulan-bulan haram. Dan ini telah kita singgung di bulan Rajab, telah kita bahas juga di bulan Zulhijjah di tahun yang lalu, di bulan Al-Muharram juga kita singgung kembali, dan ini untuk mengingatkan kembali. Kemudian di antara keutamaan bulan Zulqa'dah, dia termasuk bulan-bulan haji. Bulan Zulqa'dah termasuk bulan-bulan haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Jadi haji itu, pelaksanaan haji itu di bulan-bulan yang maklum, yang sudah diketahui. Ashhurul Ma'lumat dijelaskan oleh mufassir dan Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan di tafsirnya itu di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, dan 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Itu dia bulan-bulan haji, Ashhurum Ma'lumat. Dan ulama sepakat, dan inilah pendapat yang benar, bahwasanya selain di bulan Ashhurum Ma'lumat, maka ibadah haji itu tidak sah dilakukan. Tidak sah dilakukan. Ini yang proses dari awal hajinya. Proses dari awal haji. Adapun puncak haji di bulan Zulhijjah, mulai di tanggal 8, 9, 10 di hari Ayyamut Tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Adapun memulainya itu di bulan-bulan Syawal. Bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kemudian yang kita ingatkan kembali bahwasanya Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam itu 4 kali umrah. Itu di bulan Zulqa'dah. Di bulan Zulqa'dah 4 kali umrah, itu di bulan Zulqa'dah. Maksudnya umrah setelah hijrah, bukan umrah waktu Nabi SAW masih sebelum sebelum hijrah.
Ini dijelaskan oleh ulama 4 kali, dan di antara 4 kali itu termasuk umrohnya ketika haji, di Haji Wada tahun ke-10 Hijriah. Sehingga para ulama terdahulu, generasi terdahulu, generasi salaf, sahabat, tabi'in, tabi'in, banyak di antara mereka melakukan umroh di bulan Zulqa'dah. Karena keutamaan tadi, karena keagungan bulan haram. Di sini akan timbul pertanyaan, bukankah kita waktu di bulan Sya'ban atau di bulan Ramadan mendengar bahwasanya keutamaan umroh di bulan Ramadan? Nah, ini berbeda. Adapun mana yang lebih utama untuk umroh, maka yang lebih utama dibandingkan di bulan Zulqa'dah, bulan Ramadan. Karena jelas dalilnya yang telah kita ketahui bahwa itu ta'dilul hajj kal hajj. Di riwayat yang lain umratan ma'i. Jadi setara dengan haji, dan ada riwayat yang lain itu umroh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berjanji kepada Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 142, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashar. Jadi Nabi Musa telah kami janjikan 30 malam, dan digenapkan, disempurnakan menjadi 10. Jadi 30 di bulan Zulqa'dah, 10-nya yaitu di 10 awal bulan Zulhijjah. 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Genap 40 hari ketika Nabi Musa menerima Taurat. Itu beberapa keutamaan bulan Zulqa'dah yang sama-sama kita ingatkan apa yang terjadi baik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bagaimana di umat-umat terdahulu seperti Nabi Musa alaihi salam. Kemudian ada sedikit pelajaran yang ketika kita mempelajari muqaddimah tafsir Ibnu Katsir, ada terlintas, alhamdulillah, merupakan bagaimana Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita tentang menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwasanya tafsir Ibnu Katsir tafsir bil ma'sur, itu menafsirkan ayat dengan hadis Nabi SAW, dan ayat dengan perkataan para ulama di generasi sahabat kemudian berikutnya. Itu metode tafsir Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengingatkan dengan panjang lebar bahwasanya tidak boleh menafsirkan tanpa ilmu. Dan di sini kita ingat ketika memahami firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Abasa, wa fakihatu wa abba. Wa fakihatu wa abba. Fakihah itu dimaklumi, adapun wa abba, jadi buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan apa di sini? Tumbuh-tumbuhan apa di sini? Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya langit mana yang dipijak, bumi apa yang dipijak, dan langit mana yang menjadi naungan, yang aku berkata tentang kitabullah yang aku tidak ada ilmu untuk itu. Kemudian itu Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana takutnya mereka, para sahabat, menafsirkan ayat Allah tanpa ilmu. Kemudian Umar bin Khattab, sebagaimana disebutkan oleh rawi bahwasanya Umar ketika itu fi zuhri qamisih, di punggung baju belakangnya ada 4 tambalan. Seperti itu yang diriwayatkan oleh perawi. Umar 4 tambalan di belakang punggungnya, pakaiannya. Inilah pemimpin Amirul Mukminin. Pakaiannya bukan pakaian mewah, bukan bermahkota, tetapi 4 tambalan di belakang. Itu kelihatan oleh perawi, dan disebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah tadi, wa fakihatu wa abba. Sama, adapun fakihah ini sudah maklum orang, buah-buahan apapun jenisnya.
Adapun wa abba, tumbuhan apa ini? Apakah ilalang, apakah ini? Lalu Umar terbesit dalam hatinya, wahai Umar, janganlah engkau memberat-beratkan dirimu. Takalluf. Jadi apa yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala wa abba itu apa? Jangan, sudah Allah membiarkan, sudah, enggak usah dibahas. Akan habis umur kita untuk membahasnya. Nah, jadi tidak ada keterangannya dari Allah Subhanahu wa taala, sudah. Kita tutup pembicaraan sampai di situ. Apa itu wa'abba, itu jenis pohon apa, tumbuhan apa, ya sudah. Tidak ada dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ulama tafsir dari generasi sahabat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan kita mengetahui Abdullah bin Abbas bagaimana keilmuannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakannya, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam agama, pahamkanlah dia, dan mahirkanlah, bisakanlah dia dalam ilmu tafsir, ilmu takwil. Dan di generasi Khalifah Umar bin Khattab, beliau termasuk Dewan Suronya, orang yang hadir di rapat musyawarah di Majelis Umar. Padahal yang ikut ketika itu adalah veteran perang Badar, orang yang syuyukh, orang yang tua-tua. Abdullah bin Abbas masih kecil, tetapi diikut sertakan karena keilmuannya tadi. Sehingga sebagian sahabat yang tua-tua, kami juga mempunyai anak sebesar ini. Lalu diuji sama, ditanyakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab tentang surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi, sampai akhir ayat. Lalu ditanyakan di forum tersebut, di majelis surah tersebut, jawabannya jawaban letterlek. Ini bahwasanya begini, orang berbondong-bondong disuruh bertasbih, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Lalu ditanyakan oleh Umar kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika itu Ibnu Abbas menjawab radhiyallahu anhu, ayat ini menjelaskan pertandanya dekatnya wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang sama penafsirannya dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu dia yang diberi ilmu bahwasanya maksud dari ini pertanda dekatnya wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah berbondong-bondong orang masuk Islam, apalagi berarti sudah tanda-tanda Nabi akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar sambil menjawab keluh kesah orang-orang veteran tua, terjawablah jawaban mereka. Kenapa? Kan anak kecil, ngapa ikut dengan majelis kita veteran perang sama Nabi ini kok dia dimasukkan, dia masih anak kecil, masih pemuda. Sudah terjawab, diam semuanya. Berarti mereka memang ada keilmuannya, terutama dengan menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita baca biografi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, itu bukan sekedar tafsir, semuanya dia mengetahuinya. Masalah fikih, kalau ada yang bertanya masalah fikih, dijawab dan ditambah faedah-faedah yang lain. Masalah ini ditambah dengan masalah sastra pun seperti itu. Tentang bahasa Arab dijelaskan lalu ditambah dengan faedah yang lain. Itu bagaimana dia keilmuannya sesuai dengan doa Nabi SAW, karena doa Nabi SAW mustajab, Allahumma faqihu fid din, difaqihkan dia terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanyakan kepada beliau tentang dua ayat yang berbeda di firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam surah Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Perhatikan sini, miqdaruhu 50 alfasanah, itu 50.000 tahun. Lalu di dalam surah Sajdah, yaumin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'uddun. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan 50 alfasanah. Lalu mengapa di sini alfasanah? Ini 50.000 tahun, ini 1.000 tahun. Dijelaskan ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas, Allah memiliki wewenang terhadap kitabnya. Apa yang diinginkan Allah, mau 1.000 tahun, mau 50.000 tahun, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya tuh ada jawabannya. Sementara orang yang kalau tidak ada ilmunya, dia enggak mau jawab. Tentang kitab Allah, perhatikan bagaimana generasi terbaik dari umat ini, para sahabat, tidak sembarangan dengan firman Allah, kitabullah. Adapun di zaman kita saksikan
Orang seenak perutnya saja berbicara tentang nama surat, tentang arti dari ayat. Sementara mereka berdampingan hidup dengan Nabi SAW, yang Nabi langsung mengajarkan, tidak ada ilmunya, tidak mau mereka menyampaikan pendapat dari kerongkongannya, pendapat dari kantongnya, pendapat dari perutnya, pendapat dari isi kepalanya. Tidak. Karena tidak main-main, ini agama Allah. Allah yang menurunkannya, maka jangan dirusak dengan pemikiran-pemikiran yang tidak ada hubungannya dengan wahyu ilahi. Taib, itu sedikit muqaddimah. Mudah-mudahan dengan itu bagaimana kita bersyukurnya kita bisa meneladani generasi terbaik umat ini. Begitulah mereka dalam tata cara mereka dalam agama. Takut mereka dengan, kalau tidak tahu mereka katakan tidak tahu. Kalau tidak sanggup mereka tidak sanggup. Tidak mau merubah apa yang diinginkan atau sesuka hati mereka di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita masuki pelajaran kita di dalam Kashfu Syubhat. Siapa yang membacakan? Rahmat ada. Ada. Fadal. Yang fa'in 105 itu enggak tahu. Yang fa'in qala akufaru yuridu minhum. Salata. هي أكبر ما عندهم فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه ففهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. Jika dia mengatakan orang-orang kafir yang menghendaki manfaat dari yang mereka sembah, sedangkan saya tetap bersaksi bahwa Allah lah yang memberi manfaat, yang menolak mudarat, yang mengatur urusan. Saya tidak menghendaki semua itu kecuali dari Allah. Sedangkan orang-orang soleh itu tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Hanya saja saya bermaksud kepada mereka untuk mengharap syafaat mereka di sisi Allah. Maka jawabannya, ini sebenarnya sama dengan ucapan orang-orang kafir. Bacakan kepada mereka firman Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menjadikan para wali sebagai sesembahan selain Allah, mereka mengatakan, tiadalah kami menyembah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Quran surah Az-Zumar ayat 3. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang musyrikin mengatakan mereka adalah pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Surat Yunus ayat 14. Baik. Kemudian muallif rahimahullah taala, penulis melanjutkan di sini menyebutkan bahwasanya orang-orang kufar, orang-orang kafir, mereka mengatakan bahwasanya yuriduna minhum wa ana asyhadu alla wa asyhadu alla asyhadu anna Allahu huwa nafi'ud darru wal mudabbiru la uridu illa min.
Jadi disebutkan di sini bahwasanya mereka sebenarnya tidak menginginkan hal tersebut katanya. Jadi mereka tidak menginginkan tersebut. Mereka bersaksi bahwasanya Allah lah yang memberikan manfaat, Allah lah yang menolak mudarat. Kemudian Allah lah yang di sini disebutkan al-mudabbir, yang mengatur alam semesta, mengatur semuanya. Allah. La uridu illa minhu. Dan kami tidak menginginkan yang lainnya. Nah, jadi itu maksudnya. Ini prasangkaan orang-orang yang ada syubhat, melontarkan syubhat. Was-salihun laisa lahum minal amri syai'. Adapun orang-orang soleh itu tidak lain bagi mereka itu adalah suatu perkara sesuatu, walakin aqsadum arju minallahi syafa'atum. Jadi yang mereka inginkan, yang mereka maksudkan adalah syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang soleh tersebut. Fal jawab, maka kita jawab di sini. Itu makanya kita kalau sudah belajar kasyuf syubhat, ini bantahannya. Ini bantahannya. Jadi ini sekarang ini kita sudah naik kelas. Bukan untuk memperbaiki diri kita, oh ibadah sesuai sunnah seperti ini, tidak. Ini harus kita seorang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, menjaga kemurnian tauhid. Terutama ini membahas karena kita membongkar akar kesyirikan. Banyak alasan-alasan orang yang mereka katanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini kasusnya harus dipisahkan. Ini jelas ibadah murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Fal jawab, maka jawablah, anna hadza qaulul kuffaru sawa'in bi sawa'in waqra' alaihi qaulu ta'ala. Sesungguhnya apa yang kamu yakini, apa yang kamu ucapkan ini sama dengan orang-orang kufar dahulu di zaman Nabi. Zaman Nabi orang-orang kufar, musyrikin, kafir-kafir Quraisy juga seperti itu. Maka bacakan firman Allah. Nah, ini dia. Kita katakan tadi di awal-awal kita belajar ini, Syekh mengajarkan kita rahimahullah taala, senjata untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Kalau tidak ada ilmu, mending diam. Lebih baik kita diam karena akan membahayakan. Akan membahayakan. Apalagi kalau sampai ke jenjang perdebatan. Ini sudah bukan ilmiah lagi, sudah hawa nafsu. Apa yang kita saksikanlah kalau di media sekarang ribut asyuara, para penyair musik, bukan dengan ilmiah lagi, tapi dengan hawa nafsu. Perhatikan, kalau ilmiah bawakan dalil, bawakan perkataan para ulama yang mendukung perkataan tersebut. Itu ilmiah. Tapi kalau sudah menyerang person seseorang, apalah gunanya itu? Apa? Dia cuma seorang ini, dia sarjana teknik. Nah, itu tidak ilmiah itu. Itu sama waktu kita berantem waktu kecil itu. Anak-anak, kanak-kanak gimana? Kalau sudah kalah, ya diejek-ejek lagi ini. Nah, itu bagaimana kita diajarkan oleh muallif agar membekali diri kita dengan ilmu untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bukan pembahasan kita bukan untuk bagaimana kita beribadah dengan baik, bagaimana itu. Kita yakin ikhwan semuanya sudah belajar di majelis-majelis yang lain. Cuman untuk pembahasan ini kita pilih ini kita menjadi pendekarnya. Menjadi orang yang menegakkan hujjah, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi disuruh kita membacakan wallazina takhazu min duni awliya'a ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Jadi kami tidak menjadikan mereka itu, wali-wali itu, sesuatu tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh tersebut. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka illa, kecuali liuqarribuna ila Allah zulfa, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan pentaraan wali-wali tersebut sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud mereka. Tetapi dibantah. Itu tidak ada. Jadi maksud mereka itu tetapi dibantah dengan sama juga. Berarti sama bagaimana orang-orang dahulu dan bagaimana yang saudara pahami. Lalu katakan wa qauluhu ta'ala wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Jadi mereka mengatakan bahwasanya mereka itu yang akan menjadikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijelaskan. Jadi itu fungsinya untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk syafaat. Lalu wa'lam, ketahuilah
anna hadhihi syubhat thalatha hiya akbaru ma indahum. Inilah 3 subhat yang paling besar di sisi mereka, yang ada pada mereka. Ini 3 subhat itu. Fa idza arafta anna Allah wa'adaha lana fi kitabihi wa fahimtaha fahman jayidan fama ba'daha aysaru minha. Jadi apabila engkau telah mengetahuinya, sesungguhnya Allah telah menjelaskan bagi kita di kitabnya dan memahamkan kepada kita dengan pemahaman yang sangat bagus sekali, bahwasanya setelah itu, istilahnya setelah 3 subhat tersebut, maka setelahnya mudah lagi. Ini yang besar itu. Apa yang besar itu? Kata pensyarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, qaulu rahimallahu taala hadhihi syubhat salas, yaitu yang pertama, qauluhum annana la na'budul asnam innama na'budullah innama na'budul auliya. Jadi bahwasanya kami tidak menyembah berhala-berhala, tidak menyembah patung-patung. Sesungguhnya kami menyembah wali-wali. Jadi kemarin sudah kita singgung. Orang kafir Quraisy dahulu dia menyembah patung-patung, berhala-berhala. Sementara kami menyembah wali-wali, orang-orang soleh, orang yang suci, disucikan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu malaikat, baik itu nabi, baik itu orang-orang soleh yang lainnya. Itu anggapan mereka. Itu yang pertama. Itu yang pertama, subhat mereka yang terbesar, bahwasanya mereka tidak menyembah patung-patung, berhala-berhala, tetapi mereka menyembah orang-orang soleh. Seolah-olah mereka mengatakan, kalian harus bedakan bahwasanya ini orang soleh. Sementara orang kafir Quraisy dahulu, mereka menyembah patung-patung, berhala-berhala, Lata, Uzza, Manat, yang mereka pahat-pahat sendiri. Kami tidak. Kami mendekatkan diri kepada Allah melalui orang soleh, wali. Berbeda. Ini subhat yang pertama. Adapun subhat yang kedua, yang terbesar, annana ma qasdanahum wa innama qasadna Allah azza wajalla fil ibadah. Jadi sesungguhnya tujuan ibadah kami itu bukan kepada mereka. Jadi tujuan ibadah kami hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ada yang viral itu apa? Neng Laila Umi Laila apa tuh? Kan ada, kita dapatkan videonya. Gunanya untuk merayu Allah. Wahai wali, rayulah Allah. Untung enggak hafal. Jadi kita merayu Allah melewati wali, karena wali dia suci. Kita ini banyak dosa. Kan itu dapat kita potongan videonya itu. Ini tidak boleh dalam agama kita. Tidak boleh. Untuk merengek merayu Allah. Itu alhamdulillah seandainya walinya masih hidup. Permasalahannya walinya sudah di dalam kubur. Ini permasalahannya. Permasalahannya di sini. Kalau masih hidup, misalnya salah seorang kita, Pak, tolong nanti doakan Pak, waktu ujian doakan. Itu masih mendingan. Masih hidup, masih bisa kita minta. Ini itu sudah wafat, sudah dikuburkan. Bagaimana kita meminta kepada orang yang sudah dikuburkan? Waliyazubillah. Itu yang subhat yang kedua yang terbesar mereka. Adapun yang ketiga, ini sangat panjang. Anana ma'abdana liyanfa'una au ayadurruna fa innan naf'a wa darara biyadillahi azza wajalla. Jadi sesungguhnya kami tidak mengibadahi mereka, kata mereka, cuman agar memberikan manfaat atau mudarat kepada kami. Sesungguhnya fa innan naf'a wa darara biyadillahi azza wajalla. Jadi mereka mengetahui bahwasannya yang mereka sembah itu kami tidak menyembahnya, katanya. Lalu mereka itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kami. Ini lebih gawat lagi kan? Lebih gawat lagi. Tetapi fa innan naf'a wa darara biyadillahi azza wajalla. Sesungguhnya yang memberikan mudarat, yang memberikan manfaat, menolak mudarat di sisi Allah azza wajalla. Walakin, di sini akan tetapi liukarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Fanahnu qasadna syafa'atum bizalik, dan kami maksudnya itu syafaat mereka terhadap yang demikian, yakni fanahnu la nusyrika billahi subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kami tidak melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pula dia, tak ada kami berbuat syirik dah. Kan kalau kita tidak mengetahuinya, otomatis kita bingung.
Iya juga ya. Tetapi tidak akan dibongkar. 3 ini yang terbesar ini akan dibongkar insyaallah mungkin beberapa kali pertemuan. Cuman setelah 3 ini selesai, insyaallah nanti akan mudah kita memahami. Ini yang paling besar 3 ini. 3 ini paling besar, sudah selesai kita memahaminya insyaallah. Yang beberapa lembar lagi tidak terlalu banyak lagi pembahasannya, itu sangatlah mudah insyaallah. Taib, istamir. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا التجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص عبادة الله وهو حقه عليك فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين سورة الأعراف الآية 55 فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله فلا تسأل نعم والدعاء مخل ibadah. Kemudian apabila dia berkata saya tidak beribadah kecuali kepada Allah, sedangkan berlindung kepada orang-orang soleh dan berdoa kepada mereka bukanlah ibadah, maka katakan kepadanya, bukankah engkau mengakui bahwa Allah telah mewajibkan kepadamu untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, dan itu merupakan hak Allah yang harus dipenuhi atas engkau. Apabila dia berkata benar, maka katakan kepadanya, coba jelaskan kepadaku perkara yang telah Allah wajibkan kepadamu berupa keikhlasan beribadah hanya kepada Allah yang merupakan hak Allah yang harus engkau penuhi. Maka apabila dia tidak mengetahui ibadah dan macam-macamnya, jelaskan kepadanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan merendah dan berlemah lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-A'raf ayat 55. Apabila engkau telah mengajarkan hal ini kepadanya, maka katakan kepadanya, apakah engkau tahu bahwa berdoa itu merupakan ibadah kepada Allah? Maka dia akan mengatakan benar, dan doa adalah inti ibadah. Taib, ini ada lontaran dari mereka lagi bahwasanya jika dikatakan, jadi jika engkau telah meyakini bahwasanya Allah mewajibkan atas engkau untuk beribadah ikhlas al-ibadat lillah wa huwa haqqul alaik, itu hak, istilahnya hak Allah atasmu. Fa idza qala na'am faqul lahu bain li hadzal ladzi, jadi kalau dia mengatakan iya, maka jelaskan kepadanya apa saja yang diwajibkan atasmu, wa huwa ikhlasul ibadah lil wahdah wa huwa haqqu alaika fa inna kana la ya'rifu al ibadata wala anwa'an. Jadi kalau dijelaskan apa saja yang dijelaskan, kalau dia masih bisa menjawabnya, maka alhamdulillah katakan bahwasanya apakah engkau mengetahui, ditanyakan lagi macam-macam ibadah. Apabila dia mengetahui itu alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak mengetahui, maka dijelaskan. Karena kalau keyakinan bahwa ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia meyakini, na'am katanya. Dia memahami. Tetapi kita tanya lagi, apakah Anda saudara mengetahui macam-macam ibadah, anwa'ul ibadah? Jika dia tidak mengetahui, maka jelaskan macam-macam ibadah itu. Dijelaskan, ini termasuk ibadah, ini termasuk ibadah, ini termasuk ibadah. Dan doa itu termasuk ibadah. Maka sebutkan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 55 yang sebutkan oleh muallif, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Allah dengan merendahkan diri, dengan lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Fa idza 'alamtahu bihadza faqul lahu hal 'alimta hadza ibadatan lillah fala budda ayaqulu na'am fa du'ahu mukhul ibadah. Nah, jadi kalau dia sudah mengetahuinya,
Berarti kan sudah tahu dia bahwa ibadah doa itu termasuk ibadah. Jadi macam-macam ibadah, anwal ibadah telah kita pelajari di dalam usul salasah. Rukun iman, rukun Islam itu semuanya ibadah semuanya. Kemudian nazar, kemudian menyembelih, kemudian berdoa, kemudian rasa takut, rasa harap hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan hati yang lebih berat, dan itu telah kita bahas alhamdulillah. Kalau sudah tahu, maka sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan dia mengetahui wa du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya, intinya dari ibadah. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kalau sudah kita merintih merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah kita bahwasanya kita sudah belajar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meminta kepada zat yang maha agung, zat yang akan mengabulkan permintaan kita. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, yang dipermasalahkan bukan doa dikabulkan, yang dipermasalahkan adalah maukah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, mungkin satu baris lagi bisa. Fakullahu. Fakullahu idza aqrarta annaha ibadah wa da'awta Allah lailan wa naharan khaufan wa tama'an thumma da'awta fi tilkal hajah nabiyyan aw ghayrahu hal asrakta fi ibadatillahi ghayrahu fala budda an yaqul na'am faqul lahu idza 'alimta bi qawlillahi ta'ala wa salli li rabbika wanhar wa ata'ta Allah wa naharta lahu hal hadza ibadah fala budda an yaqul na'am faqul lahu idza naharta li makhluqin nabiyyin aw jinniyyin aw ghairihima hal asrakta fi hadhihi al-ibadati ghairallahi fala budda an yukirru wa yaqul na'am. Selanjutnya katakan kepadanya, apabila engkau telah mengakui bahwa doa itu merupakan ibadah kepada Allah dan engkau sendiri telah berdoa kepada Allah siang dan malam dengan rasa takut dan penuh harap, engkau kemudian berdoa untuk keperluan tertentu kepada seorang nabi atau kepada yang lain, bukankah berarti engkau telah menyekutukan Allah dengan yang lain dalam beribadah? Maka pasti dia akan menjawab iya. Lalu katakan kepadanya, apabila engkau telah mengetahui firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Lalu engkau sudah menatinya serta engkau berkurban untuknya, apakah hal ini merupakan ibadah? Maka pasti dia akan menjawab iya. Dan katakanlah kepadanya, apabila engkau berkurban untuk makhluk, baik itu untuk seorang nabi, jin atau yang lainnya, bukankah berarti engkau telah menyekutukan Allah dengan selainnya dalam beribadah? Maka dia pasti mengakui dan mengatakan iya. Baik, Masya Allah. Ini bagaimana muallif membimbing dengan pertanyaan, dengan dialog kepada orang yang meyakini tadi. Ini jalurnya. Seolah-olah itu dialog dengan orang yang berkeyakinan bahwasanya itu tidak termasuk syirik. Maka dijelaskan lagi bahwasanya doa itu ibadah. Da'auta Allah lailan wa nahara khaufa wa tama'a. Jadi yang engkau telah berdoa kepada Allah siang malam, yang engkau telah ungkapkan semuanya, rasa takut, rasa semuanya, harap kepada Allah agar dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, tsumma da'auta fi tilkal hajah, dan semua keinginan, hajat-hajat nabiyina aw ghairu hal asyrakta ibadatillahi ghairah. Sementara engkau menginginkan suatu hajat tetapi engkau memintanya kepada nabi atau selainnya, bukankah engkau telah beribadah kepada selain Allah? Lalu ditanyakan, bukankah itu kepada selain Allah? Nanti dia akan memikir. Dijelaskan, fala budda ayyakul na'am. Maka dia tidak akan bisa mengatakan tidak. Oh, ini beda, tidak. Otomatis dia sudah terkunci. Iya katanya. Otomatis sudah jawaban sudah iya katanya. Faqul lahu idza alimta biqaulillahi ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Ini kita juga diingatkan oleh muallif
dekat lagi kita akan ibadah kurban. Dan dalil ini sebagian ulama fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan karena Rabb engkau dan menyembelihnya, berkorbanlah. Ini sebagian ulama menyebutkan bahwasanya hukumnya wajib bagi yang mampu. Adapun Imam Syafi'i itu mengatakan, yang wajib mengatakan adalah seperti Imam Abu Hanifah, karena segala sesuatu itu kalau sudah jelas maka itu ada kewajiban di situ. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah taala menganggap ini adalah sunat muakkad, sunat yang ditekankan, yang dekat kepada wajib. Ya, terlepas dari hal tersebut, yang jelas kalau kita baca tafsir dari surah itu, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka, ini adalah bagaimana Nabi SAW dalam bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkurban. Karena Nabi SAW, inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikanmu nikmat al-kautsar, nikmat yang banyak. Jadi konsekuensi karena nikmat yang banyak diberikan oleh Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dijelaskan oleh mufassir, al-kautsar nikmat yang banyak, ada al-kautsar adalah telaga nanti aliran sungai di surga. Maka dengan bentuk rasa syukur maka menyembelihlah. Wa ta'atallaha wa nahartalah, engkau telah mentaati Allah dan telah menyembelih untuknya. Hal hadza ibadah, bukankah ini ibadah? Dia akan menjawab, na'am. Maka katakan kepada mereka, idza naharta la makhluqin nabiyya au jinni au ghairihuma hal asyraqta fi hadzal ibadati ghairallah la budda ay yuqirru wa yaqulnam. Jadi katakan kepada mereka, bukankah menyembelih untuk makhluk, baik itu nabi, baik itu jin atau kepada selainnya, bukankah itu berbuat sekutu di dalam ibadah kepada selain Allah? Maka dia akan menjawab, tidak akan mungkin tidak, katanya, na'am. Itulah maksud dari dialog tersebut, membantah syubhat-syubhat yang ada di dalam fikiran, dalam keyakinannya, bahwasanya masih ada seperti syubhat, 3 syubhat tadi, bahwasanya kami bukan beribadah kepada patung-patung tetapi kepada wali-wali. Kemudian ada 3 syubhat yang besar tadi yang harus kita ketahui. Apalagi yang kedua, bahwasanya kami maksudnya bukan kepada mereka, tetapi maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga syubhat mereka, bahwasanya mereka meyakini itu tidak ada yang memberikan manfaat dan bisa menolak mudarat, yang mengatur semuanya kecuali Allah, tetapi tujuan kami walakin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan. Ini 3 syubhat yang terbesar mereka, yang insyaallah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan 2 pekan yang lagi yang akan datang insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.